لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat daripada Allah serta berkahnya kita masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang penuh rahmah, penuh maghfirah, penuh daripada janji Allah untuk dibebaskan daripada api neraka. Selanjutnya salawat beserta salam mari selalu kita sanjung sajikan kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa khatamul anbiya wal mursalin, yang menjadi teladan, menjadi pedoman di mana dengan kehidupan beliau apabila kita ikuti, apabila kita ikut meneladani dan melaksanakannya, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sidang jamaah salat Isya tarawih sertifikat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini izinkan terima kasih yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan beberapa kalimah-kalimah, mungkin tausiah-tausiah, mungkin pesan-pesan yang bisa jadi yang terpenting bisa jid kepada pernyataan kepada lu sendiri dan juga kepada sidang jemaah yang berbahagia. Sidang jemaah yang berbahagia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kunci yang ingin sampaikan amalan yang berbahagia itu adalah kunci menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan yang kita mau olahraganya hampir di Jumat selalu mendapat wasiat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, berarti la yuhaqqiqul Islam berbeda bertakwa. Konsep takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa yang sangat berbarengan dengan firman Allah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah di mana pun ayat surat Al-Baqarah disampaikan ayat kedua. Yang pertama, dipastikan bahwa Al-Qur'annya hanya boleh diragukan di Al-Qur'annya adalah zalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan pada Al-Qur'an. Yang mungkin orangnya kadang-kadang dengan serba berita begitu mudah dicatat terima berita-berita yang hanya jelas, lihat mungkin dia tak orangnya kadang-kadang ulama hanya tulis, dan ulama yang betul, dan yang betul, lihat kadang-kadang orangnya dia pendapat yang betul, dan yang betul, kadang-kadang Al-Quran pun orangnya tambah tersebar dengan Al-Quran yang agak dan yang enggak, dan yang betul, dan yang betul, dan dikait ramah, dan dikait kampung. Dia cukup membuat berita orangnya kalang kabut. Anak tertulis orang yang akan hadir untuk memutui. Anak tertulis orang yang akan jaya sampaikan yang kebenaran. Tetapi hanya sebagai kaum muslimin dan muslimat, yakinlah bahwa Al-Quran yang menang kita umatnya dan yang pernah disampaikan dan ruci-rucikannya itu adalah sesuatu kebenaran yang kita usahakan terus kita pelajari dan tanya. Kemudian Allah disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin yang pertama. Dengan memegang Al-Quran, bukan Al-Quran terlalu leu untuk bisa kita ikuti apabila kita hendak tayammum dan sebagainya. Tapi Allah disebutkan dengan lanjutan ayat, seandainya kita berpedoman kepada Al-Quran secara penuh, pasti dipastikan dengan orang yang bertakwa. Tetapi Allah juga disebutkan berpecah sedikit supaya lebih mudah kita amalkan untuk mendapatkan ketakwaan. Dimulai dengan sambungan ayat dijelaskan bahwa orang yang bertakwa
alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang pertama disampaikan. Untuk mencapai takwanya, untuk bisa dikatakan orang akan bertakwa apabila kita beriman kepada yang gaib. Yang gaibnya bermacam-macam. Mungkin yang gaib sampai kepada hal-hal seperti sihir itu juga gaib. Tapi bukan untuk diimani, tapi kita yakin bahwa nyanda dan hanya kekuatan Allah lah yang bisa mengalahkan. Orang kadang-kadang begitu percaya gaib dan dikala gaib, dikala sihir, seolah-olah sihir itu adalah kekuatan yang terbesar. Mungkin kita sering kalinya tentang akan munculnya Dajjal dan sebagainya. Dia yang memiliki sihir yang cukup luar biasa. Dia bisa mengambil matahari dan sebagainya. Ini akan terjadi apabila kita terlambat sedikit memahami bahwa sesungguhnya kekuatan Allah itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi kita yakini, kita imani bahwa kekuatan Allah adalah kekuatan yang terbesar. Kekuatan Allah adalah kekuatan yang paling raih yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kemudian yang gaibnya juga yang perlu kita ingat kaitannya yang bersama adalah di samping kitanya. Allah akan ditetapkan bahwa kiraman katibin, dua orang yang mencatat amal baik tanya dan amal buruk tanya. Nanti itu juga tentu akan didapatkan janji Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Maksud wa ihtisaban itu apa hitungan? Diingatnya mencatatnya buku minumnya akan mengurangi pahala puasa. Nyonya bina lembut akan gada pahala puasa dan sebagainya. Jangan ada perhitungan insyaAllah. Katanya macam saya yakini dah mencatat di samping dan malaikat yang mencatat di samping dan malaikat rakib dan hatib. Sehingga katanya ada kubur sembarangan. Kemudian ibu-ibu solat, yaitu orang-orang yang mendirikan solat. Ini adalah juga membuktikan orang-orang yang bertakwa. Di solat 5 waktu khusus ibadah olahraga juga Nabi dicontohkan tidak pernah anda pernah kebayang tidur yang selalu berjamaah sebagai olahraga. Dia juga paling tanya ikuti dan tanya terus saling berwasiat berpesan. Mari tinggalkan kegiatan untuk sama-sama melaksanakan sholat jamaah. Sudah jamaah yang berbahagia. Kemudian Allah juga disebutkan yang pilih adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kamu infakkan. Nyo bawanya memang letak beri yang cukup walahan. Mungkin ya lumayan lewat kajian lumayan, ibadah kali lewat kajian ibadah. Tapi bagi yakini bahwa harta yang punya bagi tanyonya adalah bagaikan urundam tak parkir. Urundam tak parkir dari jam parkir motor Honda di jauh tiada pohonnya adalah harta kau. Sebagaimana firman Allah, wa mimma razaqnahum, seperti apa yang saya rezekikan. Punya lebih bahwa renduannya adalah nyana talun, infakkan. Perbandingannya adalah pada saat rendah parkir, sudah motor laga atau motornya pada saat di pulang pihak. Nyana talun yang harus kita jaga, nyana pancuri memang harus kita selamatkan. Tetapi begitu rupa yang hanya dapat yang menjaga dan sebagainya, hanya boleh atau lebih. Begitu juga dengan harta yang kita miliki, berapa persen kita infakkan kepada jalan Allah, berapa persen harta yang kita infakkan kepada perlu yang ada di sekeliling kita. Karena sesungguhnya pernah juga contoh dari sahabat pada saat nak taruh kenduri, nak kuat oleh kami. Penuh dengan harta dan cukup penuh. Kemudian hanya kepada guru tinggal kepada cedera, bawa cedera hendak pergi oleh kami. Maka itu cedera yang satu pun berfikir bahawa cedera hanya kepada ucap buah macam yang gerata kejut gede lah. Sehingga mudah-mudah karenanya memang sama-sama punya niat ingin berinfak. Maka yakinlah bahawa kita akan kita kedua kali. Ternyata pada itu pun udah kami kita batal. Harta juga seperti itu Allah janjikan. Begitu dan infak ke kau, maka insyaAllah hartanya akan kembali kepadanya. Dan Allah juga menjanjikan bahawa apabila hartanya terinfak betul-betul dengan ikhlas, Allah akan melipat gandakan 70 kali, bahkan 70 kali. Sebagaimana firman Allah, "Wasalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba
lagi ini anu padi itu pula itu mau mencoba tiba ni di ucapnya tertolong anu padi maka dari ini yang ada itu itu jodoh yang tinggi hasil yang akan kita dapatkan. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, untuk mendapatkan ketakwaan yang selanjutnya adalah sebagaimana perintah Allah kepada orang beriman, yaitu berpuasa. Puasanya mungkin terbagi-bagi oleh ulama, terbagi kepada adik. Nah, puasa awal atau cendera anak baju tabu dah selesai. Dan puasa yang kedua juga menjaga pahala puasa. Dalam puasa dan pun perhitungan ada kubur macam-macam. Kemudian hanatif dengan katib kasah macam puasa lebih juga. Kemudian akan dijaga supaya pahala puasanya betul-betul berlipat ganda. Kemudian pahala puasanya tidak dikurangi dengan kesalahan-kesalahan. Yang kedua adalah orang yang berpuasa betul-betul mengharap ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berharap ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul akan tentu dunia. Cuma itu yang akan berfikir untuk akhirat semua. Sidang jemaah salat tarawih beserta witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan ini mari dengan 5 buah kriteria orang bertakwa ni. Tanya kejar, insyaallah dengan ketemu takwa, insyaallah dengan pun akan ketemu fitrah pada Allah yang fitri ini dan kembali kepada suci, dan insyaallah dengan pun akan kita ikuti dengan puasa sunat 6 di bulan Syawal. InsyaAllah tidur ni kau ikut Tuhan pun aja, dan tidur juga dengan Tuhan pun aja. Dan katanya kalau dah tidur dalam 2 tahun terakhirnya pun akan mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.